Ancaman Egyanus Kogoya dijawab Kapolda Papua, fokus tangkap pelaku penyandera. Beberapa waktu lalu pihak KKB Papua mengeluarkan ancaman akan menembak Kapten Pilot Susi Air jika pemerintah Indonesia tidak segera memberikan tuntutan mereka. Adapun pihak yang mengeluarkan ancaman tersebut adalah salah satu pimpinan KKB, Egyanus Kogoya. Ancaman Egyanus Kogoya dijawab Kapolda Papua yang mengatakan bahwa pihaknya fokus tangkap pelaku penyandera pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens. Irjen Pol Matius Devahiri selaku Kapolda Papua memastikan tim gabungan terus berupaya untuk menyelamatkan Philip. Tim gabungan sudah melakukan penelusuran di sekitar wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Terang Matius di Jayapura. Adapun tim gabungan di TKP melalui Satgas Damakartens dan TNI fokus terhadap penangkapan para pelaku penyandera. Selain itu, tim gabungan juga melakukan misi penyelamatkan pilot Susi Air. Kita sudah ambil langkah mulai dari tahap awal sampai dengan terakhir. Saya juga sudah bertemu dengan semua pihak maupun tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat bernegosiasi dengan kelompok Egyanus Kogoya, tandasnya. Sedangkan Laksamana Yudo Margono selaku Panglima TNI juga buka suara terkait ancaman kelompok kriminal bersenjata KKB yang akan membunuh pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens. Laksamana Yudo mengatakan dengan tegas bahwa saat ini pihaknya masih melakukan upaya penyelamatan. Tadi sudah disampaikan Pak Mahfud, kita tidak bisa menjelaskan secara detail tentang apa namanya taktik strategi kita. Tentunya kita berusaha untuk menyelamatkan, kata Laksamana Yudo. Laksamana Yudo memastikan proses penyelamatan akan dilakukan secara hati-hati agar tak ada korban jiwa. Selain itu, Laksamana Yudo mengungkapkan ada beberapa kendala yang membuat prajurit kesulitan menyelamatkan pilot Susi Air tersebut. KKB Papua sembunyi di pedalaman hutan yang sulit dijangkau. Alasan mengapa TNI tidak terjunkan serangan udara untuk melenyapkan UPM. KKB Papua memang sedang menjadi buronan aparat yang bertugas. Tak jarang KKB Papua melakukan teror mengerikan ke aparat bahkan ke warga sipil. Beberapa pimpinan KKB Papua sudah terdat adalah Lakaga Telinggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Daimanus Magayogi, dan Sabenus Welker. Dikutip berita dari Tribun Palu, pihak TNI Polri sudah beberapa kali menemukan lokasi persembunyian mereka. Namun, para kelompok separatis ini terus berpindah-pindah lokasi di tengah pedalaman hutan. Pada bulan Agustus tahun 2022, TNI Polri bahkan sudah menemukan lokasi persembunyian anggota KKB Papua menggunakan drone. Namun mereka semua langsung berpencar begitu mengetahui kalau persembunyian sudah ketahuan aparat. Hutan pedalaman memang sulit dijangkau sehingga pihak TNI Polri memerlukan waktu dan strategi yang matang untuk bisa melakukan penyerangan. Lalu mengapa tidak langsung menggunakan serangan udara? Dikutip berita dari Kompas.com, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengatakan akan timbul resiko lebih besar ketika TNI memilih serangan udara, sebab serangan udara dilakukan setelah target benar-benar dipastikan secara presisi. Tentu saja akan sulit membedakan antara target KKB dan warga, apalagi medan di Papua bisa dibilang sulit, kata Fahmi kepada Kompas.com. Menurutnya, strategi KKB selama ini adalah berbaur dengan warga untuk menyulitkan aparat. Karena itu TNI sangat berhati-hati dalam mengambil satu tindakan, tak terkecuali serangan udara.
Dikhawatirkan serangan itu akan membuat konflik meluas, akan sulit memelihara simpati dan dukungan masyarakat ketika terjadi insiden-insiden terhadap warga. Jelas dia itu yang memang menjadi penyulit dalam konteks pendekatan militer di Papua. Ia menjelaskan pendekatan dialog dan humanis yang diterapkan oleh Panglima TNI Andika Perkasa saat ini lebih mungkin dilakukan daripada militer, sebab pendekatan militer terbukti tidak mampu menghentikan aktivitas KKB di Papua. Hanya saja pendekatan ini semestinya juga dilakukan oleh sejumlah pihak lain selain TNI Polri. Mestinya leading sektor, bukan TNI atau Polri, mereka hanya melakukan dukungan keamanan dalam upaya damai, ujarnya. Karena tugas TNI atau Polri itu kan memukul, bukan merangkul. Kalau merangkul yang ditugaskan seharusnya unsur pemerintah lain. Papua ini bukan hanya urusan TNI atau Polri, kata dia. Artinya perubahan pendekatan itu juga harus disertai dengan pergantian leading sektor.